Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sampai di mana? Salib. Tandingan salib. Manusia terbagi tiga dari penjelasan Ma'iyah sudah? Sudah tak? Tambih salis. Di bawahnya wa amma ijma'. Wa amma li jamaah faqad ajma as-sahaba sudah? Sudah ya? Nah. Ya. Selesaikan ini sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fa'ulu Allah ta'ala bidhatihi wa sifatihi min abyanil asya'i wa adhhariha dalilan wa ahaqqil asya'i wa athbatiha waqi'an. Tanbihun thalith, i'lam ayyuhal qari'ul karim annahu sadara minni kitabatun li ba'di talabati tatadammanu ma qultuhu fi ba'di al-majalis fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah. Kata beliau tambih yang ketiga, ini didatangkan oleh musannif bentuk bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Ibnu Utsaimin ini memberikan ucapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi itu zatnya dengan ucapan bahwasanya anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan zatiyatan, ini dia taliqu bihi. Dan musannif menjelaskan nanti apa maksudnya ucapan beliau dengan ucapan zatiyatan haqiqiyatan zatiyatan taliqu bihi. Jadi bantahan terhadap dinamakan Syekh Ali bin Abdullah Al-Hawas dalam kitabnya Nuqulah Sahihah Al-Wadihah Al-Jaliyah an Salafis Salih fi ma'na al-ma'iyyah al-ilahiyah al-haqiqiyah. Dikatakan dalam kitabnya ini, dia berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu ucapan yang khatir, berbahaya, dan itu disebutkan ucapan ahlul bid'ah. Ini tuduhan kepada Ibnu Utsaimin rahimahullah. Makanya dibawa tambih ketiga ini untuk membantah dia, maksudnya meluruskan dari ucapannya, meluruskan. Kata beliau, "Ilam ayyuhal qari al-karim annahu sadara minni kitabah li ba'd at-talaba tadammanu ma qultuhu fi ba'd al-majalis fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi." Ini dia. Jadi dia pernah berucap suatu pembahasan di
di sebagian majelis tentang ma'iyah. Kata beliau, dzakartu fiha, saya menyebutkan dalam majelis itu, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan taliqu bihi. Iya. Bahwasanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya untuk Allah itu memiliki sifat ma'iyah hakiki dzatiyah. Iya. Katakan ma'iyah dzatiyah taliqu bihi. Ya. Taliqu bihi. Ini ucapannya. Kalau pembagian ma'iyah dzatiyah fi'liyah itu ada. Ma'iyah sifat dzatiyah, tapi ma'iyah ammah yang terkandung padanya sifat ilmu, ya, as-sama' al-basar. Kalau ma'iyah khassa itu sifat fi'liyah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menolong orang-orang yang beriman, hanya menjaga orang-orang yang beriman. Iya, ada sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Ketakwaan, ihsan, apalagi keimanan, maka Allah bersamanya, itu menjaganya, melindunginya, menolongnya. Kata beliau, wa taqtadi ihatatuhu bi kulli syai'in ilma. Yang mengharuskan dari ma'iyah Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua makhluknya. Iya, ilmunya, qudrah, sam'an, basaran, sultanan, tadbiran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Iya, disucikan dari sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, bercampur. Atau bersama dalam satu tempat, tidak bercampur tapi serata dengan makhluknya di satu tempat, seperti ucapan dari Sufiyah ini dan Hululiyah al-Mu'attilah atau Mu'attilah Jahmiyah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Setara. Iya. Ada yang mengatakan setara tanpa bercampur, ada yang mengatakan bercampur. Intinya Allah Subhanahu wa taala zatnya di bawah. Ini tidak mengharuskan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat tersebut. Bal huwa alim bidzatihi wa sifatihi. Ini penjelasannya. Wa 'uluhu min sifatihi dzatiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Ulu Allah dengan zatnya dan sifatnya. Kata ulu, sifatnya yaitu ada yang membagi ulu menjadi dua, ulu zat dan sifat. Ya. Ada yang bagi tiga. Sifat termasuk al-qadar dan qahr. Itu. Yang membagi tiga sifat itu ada dua. Qadar, ulu qadar dan ulu qahr. Wa uluhu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaku anha. Dan sifat ulu sifat dzatiyah yang tidak terpisah darinya. Wa annahu mustawin 'ala 'arsyihi kama yaliqu bi jalalihi. Ini penyebutan-penyebutan tentang penegasan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keyakinan sedikit pun dari Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh musannif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, zatnya di bumi. Iya. Karena penetapan sifat ulu zat, dan Allah Subhanahu wa taala mustawin 'ala 'arsy, zatnya. Iya, dan ulu sifat dzatiyah dan mustawin istiwa adalah sifat fi'liyah. Kama yaliqu bi jalalihi wa anna dzalika la yunafi ma'iyah. Li'annahu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Terus apa makna dari ucapan dzatiyah, dari ucapan musannif kalau begitu? Dengan penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melingkup segala makhluknya, ilmunya, pendengarannya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya bercampur atau setara dengan makhluknya di bumi. Enggak. Dan Allah memiliki sifat ulu. Ini penegasan. Zat Allah Subhanahu wa taala ulu zat. Iya kan? Memiliki sifat juga, sifat ulu sifat. Kemudian Allah beristiwa, zatnya. Iya, dan hal tersebut tidak menafikan ma'iyah. Lalu apa maksudnya? Kata beliau, wa aradtu bi qouli dzatiyah taukid haqiqatan ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya. Jadi kalau ada ucapan atau pendapat begini, ya bisa kita bawa dari kalau ada ulama
Walaupun pada dasarnya tidak ada yang mendahului musannif rahimahullah berucap dengan begini, hakikin dzatiyah. Tidak ada. Karena sangkaannya seperti itu, sebagaimana disangka oleh Syekh Ali Ibn Abdullah ini. Sangkanya seperti itu. Makanya dianggap bahwa ucapan musannif ini ucapan al-bid'ah. Tapi yang diinginkan musannif adalah dzatiyah itu taukid, bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah, sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa taala hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kata beliau, "Umma aradtu annahu ma khalqihi subhanahu fil ardi kaif." Kalau memang keinginan saya, kata beliau, Allah bersama makhluknya di bumi, bagaimana modelnya? Bagaimana caranya antum, bagaimana bisa antum katakan saya menginginkan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi? Dengan ucapan saya ini. Taruh misalnya musannif tidak memberikan penjelasan apa maksudnya dzatiyah. Ya kan? Kita baca kalam-kalamnya Syekh. Kata beliau, bagaimana antum bisa katakan seperti itu? Wa qad qultu fi hadhihi al-kitabah nafsuh kama tara annahu subhanahu munazzan ay yakuna mukhtalitun bi khalq. Saya sudah bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersuci dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluknya. Bagaimana antum bisa bawa ucapan itu? Bahwasanya saya menginginkan zat Allah di bumi bersama makhluknya. Sedangkan saya sucikan Allah dari hal tersebut. Ya kan? Berarti ada tanaqud. Ada tanaqud. Iya. Maka hal yang paling cocok kita bawa ucapan musannif seperti ini, walaupun musannif tidak menjelaskan. Iya, begitu kalam ulama. Makanya sebagian ulama itu banyak ucapan-ucapannya yang dianggap bertentangan. Iya, dianggap bertentangan. Contoh dalam hadis, ini banyak ya, sampai disebutkan seandainya disebut ucapannya Imam Tirmidzi, "Hada hadisun hasanun sahih." Bagaimana caranya? Hasanun sahih. Hasan dengan sahih itu beda, tapi kan hasanun sahih. Iya. Maka banyaklah ulama yang menterjih dari ucapan musannif. Bahkan yang mengatakan seandainya Imam Tirmidzi hidup, saya tanya apa maksudnya. Iya, seperti juga ini. Jadi sesuatu yang bertentangan, maka kita bawa dari buku-buku yang ditulis oleh musannif dari ucapannya. Apakah keyakinan Ibnu Utsaimin ini mengatakan bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi itu tidak? Iya, kalau kita tidak dapati ucapan yang seperti ini, mungkin kita bawa. Tapi buku-bukunya yang membahas tentang akidah, apalagi sifat ulu, ma'iyah, itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi. Seperti itu. Dan banyak ya buku seperti itu dari ulama. Aw halan fi amkinatihim. Atau kata beliau, wa annahu alim bidzati. Annahu al-ali bidzati wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas, memiliki sifat dzatiyah, ulu, iya, zatnya Allah tinggi di atas. Kemudian memiliki ulu sifat. Iya, sifatnya juga tinggi. Ini dari penegasan beliau rahimahullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa anna uluhu min sifatihi adzatiyah allati la yanfak anha. Ini yang diulang tadi. Wa qultu fiha aidan. Saya juga sebutkan dalam beberapa majelis, dalam kitab juga, ma nassahu bil harf al-wahidah. Iya, ini tambah jelas lagi nih. Dengan nas satu huruf. Iya. Wa nara anna man za'ama anna Allah bidati bi kulli makanin fa huwa kafir. Lihat. Bagaimana caranya? Nas jelas. Maksudnya bi harfin wahid. Ya. Nas yang jelas. Yang menyelisihi makna yang diinginkan oleh Syekh Ali Ibn Abdullah ini terhadap Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Iya. Kalau dia katakan seperti itu berarti dia kafir sendiri. Iya kan? Iya. Wa nara anna man za'ama anna Allah bidatihi. Ini za'ama saja ini, tahu za'ama. Belum meyakini, baru menyangka. Iya. Baru menyangka. Iya. Belum meyakini. Apalagi meyakini, lebih parah lagi. Ini baru menyangka. Man za'ama anna Allah bidatihi fi kulli makan fa huwa kafir. Aw dhallun. Iya. In i'taqadahu kadhibun in nasabu ila ghairihi min as-salafil ummah aw immati. Iya, jelas. Ini belum dibaca ya? Hah? Terlalu asik ya? Iya. Nah. Baik, saya lanjutkan. Habis kan baru kita
وقال رحمه الله: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 4400 وألف برقم 11 و900. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. Nah, kemudian menambah dari Tanbih Salisin setelah mendatangkan kalam-kalamnya di kitab yang lain. Kemudian dia menambah untuk menjelaskan dari sangkaan orang-orang yang menyangka bahwasanya Ibnu Utsaimin ini menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bumi zatnya bersama makhluknya. Kata beliau, wala yumkin li'aqilin 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadri ay yaqula inna Allah ma'a khalqi fil ardh. Tidak mungkin untuk orang yang berakal yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Allah di benar-benar pada tempatnya, mengetahui kadarnya. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Iya. Kata beliau, ma ziltu wala azal unkiru hadzal qaul. Maksudnya saya terus-menerus mengingkari ucapan ini. Ucapan apa itu? Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Ini. Fi kulli majlisin min majalisi jara fihi dzikruhu. Di setiap majlis dari majlis-majlisku yang berjalan penyebutan sifat ma'iyah ini. Bahkan sifat ulu saja itu dibahas ma'iyah. Iya, karena supaya mengangkat sangkaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, kemudian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Iya. Ini dari sangkaan orang-orang yang mungkin memahami dari zahir yang salah dari ayat, ya. Makanya banyak-banyak kalau orang membahas tentang ulu, itu dia sebutkan yang menafikan sifat ulu dan menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, zatnya di bumi. Jadi membahas tentang sifat ulu itu bagus disebutkan orang yang membantahnya dari tiga kelompok secara umum, seperti yang saya sebutkan kemarin, ya kan? Mu'attilah, Jahmiyah, ya kan? Yang menafikan memang sifat ulu. Sudah, tidak ada. Allah tidak di bawah, tidak di atas, tidak di luar, tidak di dalam, tidak ada memang. Kemudian Hululiyah, Jahmiyah. Iya. Hululiyah, Jahmiyah. Ini menetapkan Allah di atas. Allah tidak berada di atas, tapi Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Kemudian yang ketiga adalah Hululiyah Sufiyah. Ittihadiyah. Ini menyangka bahwasanya Allah zatnya di atas, kemudian zatnya juga berada di bumi. Dan ucapan semua ini batil, dengan keharusan dibantah dengan dalil dan keharusan dari ucapannya, keharusan yang batil, ya. Kata beliau, wa asallallahu ta'ala yuthabbitani wa ikhwani al-muslimin biqouli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Ya, dengan ucapan-ucapan yang benar, ya, tidak termakan oleh syubhat-syubhat dari orang yang menyebarkan syubhat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadha qad katabtu ba'da dhalika maqalan nushira fi mujallad da'wah. Kemudian ditulis lagi untuk semakin menerangkan, iya, tentang akidah dari Ibnu Utsaimin ini. Iya, karena adanya keluar dari tuduhan-tuduhan tersebut, ya, sangkaan tersebut. Makanya semakin diperjelas
التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع شهر المحرم. Ini ditulis kemudian disebar hari Senin tanggal 4 dari bulan Muharram tahun 1404. Qarartu fihi ma qarrara Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dibawakan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala min anna ma'iyatullah li khalqihi haqqun ala haqiqatihi. Ini tulisan dari musannif di mana di mujal dakwah tanpa disebutkan zatiyah. Tidak ada zatiyahnya. Kalau di atas sebelumnya dikatakan anna aqidatan anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan zatiyatan taliqu bihi. Ini di sebagian dari ucapannya. Kemudian disebar ucapan-ucapan di mujallad dakwah dia bawa kalamnya Ibnu Taimiyah. Anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi haqqun ala haqiqatihi. Tanpa ditambah dengan zatiyah. Tidak ada zatiyahnya lagi. Wa anna dzalika la yaqtadi al-hulul wal ikhtilat bil khalq. Hal tersebut tidak mengharuskan adanya hulul, campur dengan makhluknya. Apalagi harus ada keharusan dari hal tersebut. Iya. Kemudian beliau memberikan tambih. Ya. Wa ra'aitu min al-wajib istib'ad kalimat dzatiyah. Dan bagusnya ditinggalkan kalimat dzatiyah disebutkan kalau berkaitan tentang penyebutan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa bayantu awjahul jam' baina 'ululillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyah. Dan saya sudah jelaskan penggabungan antara sifat ulu dan dzatiyah dan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala di pembahasan sebelumnya. Jadi ini bantahan-bantahan untuk orang yang menyangka bahwasanya Ibnu Taimiyah ini menganggap Allah SWT di bumi zatnya bersama makhluknya. Ya. Cuma ini saja ucapannya. Ya. Antum buka syarah-syarahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu banyak menjelaskan tentang penetapan sifat ulu Allah SWT zatnya, kemudian Allah bersama makhluknya di bumi, itu ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan selainnya dari hal-hal yang terkandung pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. طيب selesaikan. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. Ini penutup dari beliau rahimahullah dari bantahan orang yang menyangka bahwasanya Allah SWT zahir ayatnya Allah SWT bersama makhluknya di bumi zatnya. Panjang sekali ya syubhatnya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya setiap kalimat yang mengharuskan keberadaan Allah SWT di bumi bercampur dengan makhluknya, atau hal yang menafikan sifat ulu, atau menafikan sifat istiwa di atas arsy-Nya, atau hal yang lain yang memang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat tersebut kalimat yang batil, yang dimana seorang wajib mengingkarinya terhadap orang yang berbicara tentang kalimat tersebut, kainan mangkana, siapapun itu, dimanapun dia, atau bi ayyi lafzin kanat. Ini banyak ya, seperti dari ucapan, tambahan ucapan Allah Subhanahu wa taala ulu, anna Allah fawqa 'arsyihi mustawin 'ala 'arsyihi ba'inun min khalqihi. Ini dia. Ini ucapan
mungkin bagus. Ya, sebagian ulama kalau mengucapkan sifat ulu itu diikutkan dengan ucapan ba'inun min khalqi. Karena sangkaan adanya yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas zatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala di mana? Bersama makhluknya juga di bumi. Jadi ucapan ba'inun min khalqihi itu membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi zatnya. Ya. Dan menetapkan untuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, zatnya memiliki sifat ulu. Demikian pula tentang kalimat tentang Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Iya, ini tambahan yang wajib diikutkan ketika menyebutkan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kalamullah itu ada juga yang mengucapkan. Ya, ada yang mengucapkan. Jadi sehingga orang menyangka bahwasanya iya Al-Qur'an kalamullah, tapi ada yang menambah bahwasanya huwa makhluk. Jadi ucapan ghair makhluk ini untuk membantah mereka yang menyatakan Al-Qur'an makhluk dengan apa? Tanpa dengan memaksudkan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Ghair makhluk. Kata beliau, wa kullu kalamin yuhimu walau 'inda ba'din nas ma la yaliku billahi ta'ala fa innal wajib tajannubuhu li'alla yadhunna billahi ta'ala dhanna as-su'. Jadi setiap ucapan yang disangka saja bahwasanya itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dijauhi supaya tidak disangka kepada Allah dengan sangkaan yang jelek. Tapi apa yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulullah SAW, maka wajib ditetapkan. Ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Kemudian diam dari apa yang tidak Allah tetapkan dan tidak Allah nafikan. Kemudian wajib juga untuk menjelaskan kebatilan, pemahaman sangkaan jelek dari orang yang menyangka pada apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Ini selesai kita dari syubhat yang ke berapa ini? Ke-6. 5 dan 6 ya. Iya, 5 dan 6. Insyaallah kita lanjutkan besok. Syubhat yang 6 dan 7. Karena mungkin ada penjelasan sedikit lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.